Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penilai kinerja, perkenalkan nama saya David Maulana Ibrahim, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 1 tahun 2025 dari LPTK Universitas PGRI Madiun dengan NIM 240211442118G. Saya akan melaksanakan ujian kinerja di SMKS Al Hasan yang beralamat di Jalan Teropong Bintang, Desa Kemiri, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember dengan mata pelajaran dasar-dasar akuntansi dan keuangan lembaga. Terima kasih, selamat menyaksikan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik ya. Sebelum kita memulai proses pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita berdoa dulu. Silakan yang mau memimpin untuk berdoa. Saya Silakan. sebelum belajar dimulai, marilah kita berdoa. Berdoa untuk mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadil fatihil ma'uri wal qatil lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa aqimna min nuril fahmi wa aftah alaina min ma'rifatil ilmi wa sahhil lana abwaaba ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, sebelumnya saya absen dulu. Nanti nama-nama yang saya panggil silakan angkat tangan. Anggi Marta Maulina, Aulia Hani Agusti, Hadir. Deca Cahyani, Hadir. Dinil Amalia. Hadir. Mungkin ada nama yang masih belum dipanggil? Masih semua ya? Oke, sebelum kita mulai proses pembelajaran kita, untuk menambah semangat, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Silakan berdiri. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang ku cinta. Indonesia yang merdeka, merdeka. Oke, silakan duduk kembali. Oke, selanjutnya untuk mengecek kesiapan kalian dan kefokusan kalian untuk menerima materi kita pada pertemuan kali ini, kita tepuk semangat dulu seperti biasa. Bisa ya? Bisa. Tepuk semangat. Satu kali lagi. Tepuk semangat. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, pada pertemuan kita minggu lalu, kita sudah banyak belajar tentang materi. Ada yang masih ingat kita minggu lalu belajar tentang materi apa? Prinsip dan konsep akuntansi dasar. Benar sekali. Jadi pertemuan lalu kita sudah banyak belajar tentang materi prinsip dan konsep akuntansi dasar. Untuk pertemuan kali ini kita akan banyak membahas materi tentang prinsip dan konsep perbankan dasar. Jadi mengapa kita perlu atau pentingnya
mempelajari materi ini, yaitu kita bisa memahami apa saja sejarah perkembangan perbankan yang ada di Indonesia dan juga sistem perbankan dari berbagai jenis bank yang ada di Indonesia. Sebelum itu, mungkin dari kalian ada yang sudah tahu tentang perbankan. Ada yang bisa menjawab? Oke, silakan. Perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit serta menyediakan berbagai layanan keuangan lainnya. Oke, benar sekali. Terus siapa yang bisa memberikan contoh bank yang ada di sekitar kalian? Saya Pak. Oke, silakan. Contoh bank ada BRI, Bank Mandiri, BNI, BCA, BTN, BTPN, Dan lain-lain. Oke. Oke, selanjutnya, mengapa kita perlu mempelajari materi tentang perbankan? Siapa yang bisa jawab? Oke, silakan Mas. Karena untuk mengatur keuangan pribadi, menghindari risiko keuangan, dan menunjang kegiatan usaha. Oke, tepuk tangan untuk teman-teman kalian. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini akan mengaitkan kita kepada tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu menganalisis perkembangan perbankan yang ada di Indonesia dan juga mengidentifikasi jenis-jenis bank yang ada di Indonesia. Perlu kalian ketahui terlebih dahulu bahwasannya kegiatan atau proses pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, yang pertama saya akan menjelaskan materi tentang sejarah dan perkembangan perbankan yang ada di Indonesia dan jenis-jenis perbankan yang ada di Indonesia. Nantinya akan ada tayangan video atau studi kasus yang mana kalian nanti mencermati tayangan video itu dan juga membuat kelompok yang terdiri dari 5 sampai 6 orang, dan dari hasil kelompok itu nanti kalian diskusikan dan presentasikan di depan kelas. Untuk asesmen penilaian pada pertemuan kali ini, saya akan menilai yang pertama dari LKPD kalian, nanti akan saya berikan. Yang kedua, dari proaktif kalian dalam diskusi kelompok dan juga keterampilan kalian dalam presentasi dan juga tanya jawab. Oke, masuk ke materi. Jadi dalam materi kita tentang sejarah perbankan yang ada di Indonesia. Jadi kalian harus tahu apa itu bank. Bank berasal dari kata Italia atau artinya itu bangko atau bangku. Bangku ini digunakan oleh para bankir untuk melayani para nasabahnya. Sedangkan untuk berdasarkan pengertian berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bank bisa diartikan sebagai lembaga keuangan yang menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat untuk menaikkan taraf hidup masyarakat. Jadi bisa kita simpulkan secara sederhana bahwasannya bank adalah lembaga keuangan yang mempunyai usaha untuk menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat dan juga menawarkan jasa-jasa bank lainnya. Yang kedua, masa kemerdekaan dan reformasi. Jadi di awal kemerdekaan dan juga reformasi, setelah adanya Javas Bank ini, pemerintah Republik Indonesia itu semakin banyak mengeluarkan atau mendirikan bank-bank negara. Salah satu contohnya adalah Bank BRI, Bank BNI, dan Bank Mandiri. Tujuannya untuk mendukung pembangunan ekonomi yang ada di Indonesia.
Oke, sampai sini mungkin ada yang tanyakan tentang sejarah dan perkembangan perbankan yang ada di Indonesia. Saya, Pak. Oke, silakan. Bagaimana status kepemilikan di Javas Bank di Indonesia? Oke, bagaimana status kepemilikan di Javas Bank di Indonesia? Jadi kalau pertanyaannya tentang di Javas Bank, yang mana The Javas Bank itu adalah perbankan pertama yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda sebelum kemerdekaan. Dari materi sejarah dan perbankan di Indonesia dan juga jenis-jenis bank yang ada di Indonesia, kita nanti akan melihat atau tayangan video. Silakan cermati tayangan video ini, nanti kalian cari apa masalah yang ada di video tersebut. Di video kali ini, aku mau bahas tentang peran bank sentral dalam perekonomian sebuah negara maupun pihak-pihak lainnya. Sebagaimana diatur sama Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Nah, konsep ini pun gak cuma berlaku di Indonesia doang. Oke, setelah melihat tayangan video tadi, mungkin ada yang bisa menyimpulkan isi dari video tersebut. Silakan. Pak, saya, Pak. Ya. Ketidaktahuan atau kebingungan publik mengenai mengapa Bank Indonesia tidak berada di bawah kendali langsung pemerintah. Oke, tepuk tangan. Oke, ada lagi yang mau dijawab? Tidak? Oke, untuk pembahasan lebih lanjut nanti kalian membuat kelompok yang mana akan saya bagikan LKPD-nya, dan di LKPD itu ada studi kasus yang perlu kalian diskusikan dengan kelompoknya, dan nanti hasil dari diskusi itu dipresentasikan di depan kelas. Oke? Oke, ini sudah duduk per kelompok? Sudah. Mungkin biar lebih bagus, silakan dikondisikan tempatnya. Silakan duduk dengan kelompoknya masing-masing yang sudah dibentuk. Oke, sudah duduk dengan kelompoknya masing-masing? Sudah. Saya akan membagikan LKPD, nanti kalian diskusikan dengan kelompok studi kasusnya, pemecahan masalahnya seperti apa. Setelah itu hasil dari diskusinya nanti dipresentasikan per kelompok. Oke, di LKPD itu kalian disuruh untuk melihat tayangan video. Nah, linknya ini sudah saya bagikan di grup kelas, silakan diakses. Dan juga untuk tambahan referensi, saya berikan bahan ajar, silakan di-scan untuk di-scan di sini. Ya, untuk tambahan referensi bahan ajar. Oke, bisa silakan untuk berdiskusi dengan kelompoknya. Videonya silakan dilihat. Jika dari LKPD itu ada pertanyaan yang masih belum dipahami, silakan ditanya. Simak terus bagian 1 awal mula perbankan
Indonesia dimulai sejak abad ke-18. Tahun 1953 tentang Bank Indonesia yang mengumumkan posisi Mungkin ada yang sentral yang pertanyaannya memiliki kewenangan besar dalam yang besar. Maksud dari kesimpulan dari nasional itu sama kegiatan ini ya Pak? Jadi Selama kegiatan. kesimpulan dari studi kasus atau video yang tadi yang kalian lihat itu. Ya, disimpulkan apa saja isinya nanti ditulis. Ya. stabilitas ekonomi Indonesia. Ini soal nomor berapa? Bagaimana prinsip yang dijalankan oleh Bank Indonesia pada video tersebut? Prinsip itu termasuk dalam hak atau wewenang. Jadi Bank BI atau Bank Indonesia itu sebagai bank sentral itu mempunyai wewenang seperti apa ya? Disimak videonya itu sudah ada dijelaskan wewenang dari Bank Indonesia sebagai bank sentral itu seperti apa saja, silakan disimak. Oke, paham? Sekarang kamu bisa melakukan hampir semua transaksi perbankan hanya dengan smartphone. Dari cek saldo, bayar tagihan, transfer uang, Materinya tentang apa? sejarah bank sentral, bahkan dengan banking itu menjadi digital, bukan kantor fisik. Ini adalah bagian dari era perbankan digital yang sangat relevan dengan perkembangan zaman Indonesia. Kamu bisa membayangkan, bukan, uang, genggaman tangan kamu yang bisa diakses kapan saja. bikin efek kurang saya ingin bisa berdampak ke perjalanan perbankan Indonesia sampai tingkat inflasi yang besar tidak. Oh iya, kami dibikin independen tujuannya supaya bank sentral tuh bisa bebas dari tekanan politik dan gak bikin keputusan dari dunia pemerintahan dan cuma fokus menjalani tugasnya buat menjaga stabilitas ekonomi berdasarkan kondisi pasar dan hasil riset ekonomi. Emang kalau pemerintah Indonesia Kan dimulai sejak Seperti Semarang, Surabaya, Padang, dan banyak lagi. kenapa nah kan perkembangan perbankan di Indonesia dimulai sejak zaman penjajahan Belanda lalu terus perkembangan setelah kemerdekaan dengan berdirinya Padahal kan Trump itu presiden Amerika, tapi kok kayaknya presiden Amerika nggak punya kekuasaan buat mendikte bank sentral Amerika sih? Jadi gini, di negara yang demokratis, presiden itu berperan sebagai pelaksana atau eksekutif kalau bicara dalam konteks pengelolaan negara. Kebijakan moneter ini aplikasikan dan harus dijalankan dengan sangat hati-hati berdasarkan riset karena setelah Indonesia berdiri, hal itu juga bikin negara kita nanti kamu baca ini P98. Contoh lainnya nih, misalnya pemerintah punya tujuan buat mendorong pertumbuhan ekonomi dengan cepat. Hal itu bisa dilakukan dengan menurunkan sekalian dan dapat ini jumlah udah uang benar beredar. jawabannya Tapi tentu ada konsekuensi, kerjain dulu yaitu inflasi yang tinggi yang ditandai sama kenaikan harga barang dan jasa yang Benar. iya bener kan bank sentral sebuah negara umumnya memang tidak di bawah kekuasaan pemerintahan termasuk presiden dan wakilnya karena tuh setiap keputusan bank sentral dalam menentukan kebijakan moneter itu dipilih secara independen kayak pemerintah tuh nggak boleh ikut campur kan udah ada di UUD yang gitu. Oke, waktunya habis. Silakan nanti hasil diskusi itu dipresentasikan di kelas. Sudah selesai semua ya? Sudah. Oke, sebelum presentasi kita speaking dulu. Kita speaking
selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Ya, kalau saya bilang selamat pagi, kalian silakan tepuk tangan 1 kali. Selamat siang, silakan tepuk tangan 2 kali. Kalau selamat malam, tidak usah tepuk tangan. Bisa? Bisa. Oke. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat siang. Oke, tepuk tangan untuk jadi fokusnya masih terjaga. Oke, untuk presentasi silakan kelompok yang mau mempresentasikan hasil diskusi kalian. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Wadatul Soleha. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami berdasarkan studi kasus tersebut. Yang pertama adalah permasalahan apa yang terjadi di video tersebut. Permasalahannya adalah bagaimana keseimbangan antara independensi Bank Indonesia agar kebijakan ekonomi stabil dan tidak dipolitisasi. Dari penjelasan yang kami jelaskan, apakah ada yang ditanyakan? Mengapa penting bagi Bank Indonesia untuk tetap bersikap independen dalam menjalankan tugasnya sebagai bank sentral? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Jawabannya yaitu agar Bank Indonesia bisa membuat kebijakan ekonomi yang objektif dan jangka panjang tanpa tekanan atau kepentingan politik dari pemerintahan sebagai stabilitas ekonomi tetap terjaga. Kelompok kami kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Untuk kelompok terakhir, kelompok 4, pembawaannya sudah bagus, materi yang disampaikan juga sudah bagus, dan pemahaman terhadap materi di studi kasus itu juga sudah. Oke. Karena presentasinya sudah selesai, nanti sebelum pembelajaran kita tutup, silakan LKPD-nya dikumpulkan. Ya. Oke, untuk LKPD yang sudah dikerjakan, silakan dikumpulkan perwakilan kelompoknya. Kelompok 1, silakan LKPD-nya. Oke, sudah lengkap. Kelompok 2. Kelompok 3. Terakhir kelompok 4, silakan. Oke, sudah selesai semuanya untuk LKPD-nya. Oke, silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Oke, dari proses pembelajaran atau pertemuan kita pada pagi hari ini, ada yang bisa menyimpulkan semua kegiatan kita pada pagi hari ini? Oke, silakan. Jadi, kesimpulannya, perbankan adalah kegiatan mengelola uang seperti menyimpan, meminjam, dan mengirim uang agar keuangan jadi lebih aman dan mudah diatur. Oke, tepuk tangan. Di pertemuan kali ini kita sudah banyak belajar tentang bagaimana sejarah dan perkembangan perbankan yang ada di Indonesia, baik itu dari masa penjajahan sampai masa awal kemerdekaan sampai sekarang, dan juga apa saja jenis-jenis bank yang ada di Indonesia. Oke, untuk mengecek kepemahaman kalian terhadap materi yang sudah kita pelajari, saya akan membuat kuisis
kuisisnya ini sudah saya share di grup kelas, silakan kalian bisa akses. Sudah masuk semua ya? Sudah. Oke, kita mulai. Silakan. Ya, di kuisis ini semakin kalian cepat menjawab, maka skornya semakin tinggi. Ini yang memimpin masih Deca Cahyani dengan 1880 poin. Oke, dari hasil kuisis yang pertama ada Salsabila Wardani. Selanjutnya kalian akan mengisi Google Form berkaitan dengan refleksi diri, refleksi tentang proses pembelajaran kita dari awal sampai akhir. Silakan tuliskan di Google Form yang sudah saya share di grup kelas. Sudah ya? Oke, kalau sudah bisa kita lanjutkan. Sebelum menutup pertemuan kita pada pagi hari ini, kita speaking penutup dulu. Oke? Silakan berdiri. Silakan berdiri. Silakan menghadap ke kanan dulu. Ada ke kanan? Silakan rapat dengan temannya. Rapat. Pegang bahu temannya. Silakan dipijat dengan perlahan, dengan rasa. Silakan dipijat. Silakan dipijat yang enak. Dirasakan. Sudah? Oke, silakan kembali ke tempat duduknya. Untuk menutup pertemuan kita pada hari ini, saya akan memberikan materi yang akan kalian pelajari di rumah untuk pertemuan minggu depan, yaitu tentang kegiatan usaha bank menghitung bunga bank pada produk himpunan dan penyaluran dana di bank. Silakan kalian pelajari di rumah. Untuk bahan ajarnya sudah saya share di grup kelas. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa dulu. Silakan yang mau memimpin untuk berdoa. Sebelum pembelajaran tadi, marilah kita berdoa. Berdoa mulai.